Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan dan elastisitas. Biasanya setiap awal kelas saya selalu menanyakan kenapa. Dalam hal ini kenapa kita perlu mempelajari tentang kesetimbangan. Terlebih lagi elastisitas. Apa sih itu kesetimbangan? Apa elastisitas? Apa gunanya dalam ilmu yang nanti kita pelajari, ilmu keteknikan? Kita tahu bahwa seluruh struktur atau konstruksi yang kita buat haruslah tetap stabil meskipun banyak gaya yang nantinya akan bekerja pada struktur atau konstruksi yang kita bangun tersebut. Lalu bagaimana caranya? Secara sederhana, jika kita membuat struktur dengan ketahanan yang lebih besar dibandingkan dengan gaya yang mungkin akan dibebankan atau diterima oleh struktur tersebut, maka struktur tersebut akan tetap berdiri tegak atau tetap stabil. Sebaliknya, jika struktur yang kita buat memiliki ketahanan yang lebih rendah dibandingkan dengan gaya yang nantinya akan diterima, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah struktur tersebut akan langsung mengalami kegagalan. Sedangkan yang kedua, struktur tersebut akan mengalami deformasi. Akan tetapi ketika pembebanan dilepaskan, struktur tersebut akan kembali ke bentuk semula. Ini yang disebut sebagai elastisitas. Lalu jenis-jenis pembebanan yang mungkin terjadi pada struktur adalah ada pembebanan statis dan pembebanan dinamis. Sementara pada video ini kita akan lebih fokus kepada pembebanan statis. Bagaimana kita melakukan estimasi pembebanan tersebut terhadap kondisi korelasinya terhadap kondisi kesetimbangan suatu struktur atau objek yang kita miliki. Oke, ketika kita berbicara tentang kesetimbangan, kita harus paham hal-hal apa saja yang nantinya akan mempengaruhi kondisi kesetimbangan tersebut. Kita ambil contoh pada beberapa kondisi atau dari suatu objek yang kita ketahui, kita lihat kondisinya setimbang. Misalkan buku atau gelas yang kita letakkan di atas meja, kondisinya setimbang, tidak bergerak kecuali kita memberikan pembebanan yang relatif besar. Kemudian objek yang bergerak atau berputar dengan kecepatan konstan. Kecepatan ini bisa kecepatan linier ataupun kecepatan sudut. Kemudian apa persamaan dari objek-objek tersebut? Setiap objek tersebut yang tadi saya sebutkan ini memiliki pusat massa. Jika momentum pada pusat massa tersebut memiliki nilai yang konstan, maka objek-objek tersebut akan diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Entah itu gerakan linier maupun gerakan berputar. Untuk objek yang bergerak secara linier, maka momentum liniernya akan konstan. Sementara objek yang berputar atau bergerak berputar, maka momentum sudutnya juga akan konstan. Nah, pada video ini kita akan fokus pada kesetimbangan statis, dimana kalau kita ingat tadi contoh dari slide sebelumnya, objek yang memiliki kesetimbangan statis yang saya sebutkan hanya objek buku atau gelas yang diletakkan di atas meja yang memiliki kesetimbangan statis. Sementara untuk objek yang berputar tidak memiliki kesetimbangan statis. Nanti kita akan lihat bedanya apa sih kesetimbangan statis. Oke, sebetulnya ada banyak sekali contoh yang bisa kita ambil untuk memperhatikan fenomena kesetimbangan statis. Salah satunya adalah fenomena batu setimbang atau balancing rock. Ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali batu-batu ini yang bentuknya, tentu saja bentuknya tidak simetris. Dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang, bentuknya tidak simetris. Tentu dengan distribusi massa yang berbeda-beda. Tapi batu-batu tersebut dapat berdiri secara setimbang dan stabil, yang mungkin hanya bertumpu pada satu titik.
Ini merupakan bukti bahwa batu-batu tersebut berada pada kondisi kesetimbangan statis yang relatif kita sebut sebagai stabil. Karena jika tidak stabil, maka batu-batu tersebut akan dengan mudah berjatuhan, bahkan dengan tiupan angin yang bisa kita katakan tidak terlalu kencang. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kondisi batu setimbang ini atau balancing rock? Pertama, jelas momentum linier dari batu setimbang tersebut. Momentum linier dari batu setimbang tersebut yang berada pada pusat massa memiliki nilai yang konstan. Kedua, momentum sudutnya entah itu berada pada pusat massa atau pada titik-titik lain di sekitar pusat massa tersebut juga memiliki nilai yang konstan. Nah, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi sebelum kita bisa menyimpulkan bahwa suatu objek yang kita amati tersebut berada pada kondisi setimbang. Pertama adalah jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja dari luar terhadap objek tersebut itu harus 0. Kedua, total nilai vektor dari torsi dari luar yang bekerja terhadap objek tersebut diukur pada berbagai titik yang memungkinkan juga nilainya 0. Nah, dua kondisi tersebut dapat berlaku untuk kesetimbangan dinamis maupun kesetimbangan statis. Sementara untuk kesetimbangan statis, di mana yang akan lebih kita fokuskan pada video kali ini, memiliki syarat tambahan di mana nilai momentum liniernya yang bekerja pada objek tersebut harus 0. Pada slide sebelumnya kita sebutkan momentum liniernya konstan. Itu untuk kesetimbangan secara umum. Tapi secara khusus, kesetimbangan statis secara khusus ini memiliki nilai momentum linier yang nilainya 0. Nah, jika kita perhatikan pada contoh berikut, kita tahu untuk objek simetris seperti domino yang berbentuk kotak dengan rasio panjang dan lebar yang tinggi ataupun kubus ini memiliki pusat massa yang berada tepat di tengah baik secara vertikal maupun horizontal. Pertama kita lihat pada gambar A. Jika kita menyetimbangkan domino dengan pusat massa yang berada tepat di atas pinggiran sudut yang berada di bagian bawah di sini, kita tahu nilai torsi pada titik tersebut yang disebabkan oleh gaya gravitasi atau Fg memiliki nilai 0. Hal ini disebabkan karena garis dari gaya gravitasi tersebut tepat berada di atas sudut atau pinggiran dari bawah domino tersebut yang menopang domino tersebut. Sehingga kita bisa katakan bahwa domino pada gambar A dengan posisi gambar A ini pada kondisi yang setimbang. Tentu saja jika terjadi pembebanan kecil, meskipun kecil pembebanannya entah itu dengan ditiup, ini bisa mengakhiri kesetimbangan tersebut. Hal ini dikarenakan gaya tersebut, garis gaya yang disebabkan oleh gaya gravitasi yang bergerak pada objek tersebut dapat bergerak pada salah satu sisi, entah itu sisi kanan atau sisi kiri dari pinggiran yang menopang domino tersebut. Torsi yang disebabkan oleh gaya gravitasi akan meningkatkan rotasi dari domino tersebut, sehingga kondisi domino pada gambar A dapat disebut sebagai kondisi kesetimbangan yang tidak stabil. Setimbang tapi tidak stabil. Sedangkan untuk kondisi pada gambar C, di mana domino tersebut tidak sepenuhnya stabil. Kenapa tidak sepenuhnya stabil? Karena
kita masih bisa menjatuhkan domino tersebut meskipun dengan tenaga yang lebih besar. Untuk menjatuhkan domino pada kondisi ini, gaya yang diberikan memang harus lebih besar. Gaya untuk memutar melewati titik kesetimbangan seperti pada gambar A, di mana posisi pusat massa berada di atas sudut dari pinggiran yang menopang domino, harus besar. Dorongan ringan tidak akan mampu menjatuhkan domino tersebut, tapi dengan jentikan jari yang kuat, domino tersebut pasti mampu jatuh. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan objek kubus seperti pada gambar D, di mana objek kubus ini memiliki panjang lebar tinggi yang sama. Kondisinya akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan kondisi domino seperti pada gambar A, B, dan C, di mana dibutuhkan lebih dari sekedar jentikan jari untuk menggerakkan pusat massa dari kubus agar melewati sudut penopang kubus tersebut. Oke, selanjutnya kondisi yang harus terpenuhi sebetulnya sudah dijabarkan secara jelas, secara terperinci pada hukum kedua Newton, di mana total gaya dan torsi itu sama dengan 0. Kondisi-kondisi ini dipastikan merupakan kondisi yang harus terpenuhi untuk kesetimbangan statis. Sementara untuk kesetimbangan secara umum, nilai total gaya dan torsi bukan 0, melainkan nilainya konstan. Sementara untuk kesetimbangan statis, nilainya harus 0, spesifik untuk kesetimbangan statis. Nah, persamaan yang disampaikan pada slide sebelumnya itu setara dengan komponen tunggal pada masing-masing komponen searah dengan sumbu koordinat kartesian. Sumbu-sumbu ini maksudnya adalah sumbu X, Y, dan Z. Sebetulnya isinya semua untuk semua sumbu, entah itu gaya maupun torsi, ini semua untuk X, Y, Z sama. Akan tetapi untuk lebih mempermudah kita memahami, biasanya kita melakukan penyederhanaan kondisi dengan hanya memposisikan gaya-gaya yang bekerja ini hanya berada pada sumbu X dan Y. Sementara untuk torsi yang bekerja pada objek dapat menyebabkan rotasi ini harus paralel terhadap sumbu Z. Tentu saja dengan kita mengasumsikan untuk eliminasi gaya pada sumbu Z serta torsi yang paralel terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini saya tidak akan terlalu detail membahas tentang checkpoint yang ada. Silahkan jika ingin melihat checkpoint, silahkan pause video ini dan pahami setiap checkpoint yang tersedia jika memang dirasa perlu. Nah, kita tahu gaya gravitasi yang bekerja pada suatu objek merupakan jumlah dari gaya gravitasi yang bekerja pada masing-masing elemen atau mungkin atom-atom dari objek tersebut. Nah, daripada kita memperhitungkan masing-masing elemen tersebut, kita akan lebih mudah untuk menyederhanakan dengan menyebutkan bahwa gaya gravitasi yang bekerja pada suatu objek secara efektif bekerja pada satu titik yang nantinya kita sebut sebagai pusat gravitasi atau COG atau Center of Gravity dari objek. Kata efektif di sini berarti kita mengasumsikan bahwa seolah-olah kita menonaktifkan gaya gravitasi pada masing-masing elemen. Ini hanya asumsi. Sedangkan nilai total dari gaya tersebut dan torsi yang bekerja pada objek tersebut tidaklah berubah. Kita tidak mengeliminasi
nilainya. Kita hanya mengasumsikan dari objek yang besar, kita asumsikan nilai gaya gravitasinya berada pada satu titik yang kita sebut sebagai center of gravity. Sampai saat ini kita masih mengasumsikan bahwa gaya gravitasi yang bekerja pada titik pusat massa atau suatu objek, karena kita masih mengasumsikan objeknya objek yang simetris, di mana nilai tengahnya ya ada di tengah. Ini sama dengan kita mengasumsikan bahwa pusat gravitasi berada pada pusat massa, sama dengan pusat massa. Estimasi semacam ini tentu saja dapat digunakan untuk kasus sehari-hari, di mana perbedaan dari nilai percepatan gravitasi hanya berbeda sedikit kalau kita berada di permukaan bumi, serta nilainya hanya berkurang sedikit, tentu saja dipengaruhi oleh ketinggian suatu objek tersebut terhadap muka air lautnya. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa lihat pada gambar A, di mana kita lihat di sini sebuah objek dengan total massa m besar tentu, dengan satu komponen penyusun. Di sini kita hanya menggambarkan satu dengan massa mi kecil atau independent mass. Gaya gravitasinya merupakan FGI atau I di belakang tanda subscript I menggambarkan nilai independen dari entah itu massa atau gravitasi pada titik-titik yang lain. Nah, untuk objek pada gambar A, setiap gaya gravitasi yang bekerja pada masing-masing elemen akan menghasilkan nilai torsi pada elemen dengan titik pusat O dan lengan momen sepanjang XI. Kita ingat I di sini I independen. Jadi XI artinya adalah panjang untuk titik independen yang akan kita hitung. Sekarang kita lihat objek tersebut secara keseluruhan. Seperti pada gambar B, di mana gaya gravitasi atau Fg menghasilkan nilai total torsi pada objek dengan pusat O dan lengan momen X COG atau X center of gravity. Jika kita perhatikan lagi, nilai gaya gravitasi Fg merupakan total dari gaya gravitasi pada masing-masing elemen atau sigma dari FGI. Jika kita jabarkan lagi, gayanya merupakan nilai total dari massa dengan dikali dengan percepatan gravitasi. Jika kita mengasumsikan untuk menghilangkan pengaruh dari percepatan gravitasi, kemudian membaginya dengan nilai total massa, kita bisa mendapatkan sesuai dengan persamaan 12-16, di mana XCOG sama dengan 1/m besar. M besar tadi kita gunakan untuk mengasumsikan massa keseluruhan. Sigma XI dikali MI. Sigma XI ini kita lihat titik yang ingin kita hitung atau objek satuan yang ingin kita hitung berada di mana. Sementara MI adalah massa satuan atau massa independen yang ingin kita hitung. Jadi total semuanya itu sama. Nah, di mana persamaan ini, persamaan 1/m besar sigma XI MI merupakan persamaan untuk pusat massa atau center of mass. Jadi, jika nilai percepatan gravitasi pada seluruh permukaan seragam, maka koordinat untuk pusat massa itu selalu sama dengan koordinat untuk pusat gravitasi atau center of gravity. Nah, oke, silakan perhatikan untuk checkpointnya. Jika memang dirasa perlu, silakan pause agak lama. Selanjutnya kita akan melihat satu contoh tentang static equilibrium atau kesetimbangan statis. Di sini
kita punya satu balok seragam dengan posisi horizontal dengan panjang L besar dan massa 1,8 kg. Diletakkan pada dua buah timbangan pada masing-masing ujungnya. Nah, kemudian satu buah kubus seragam dengan massa 2,7 kg diletakkan dengan posisi tengah dari kubusnya itu satu garis dengan posisi 1/4 dari L. Pertanyaannya, berapakah pembacaan pada masing-masing timbangan? Timbangan kita katakan timbangan sebelah kanan dan timbangan sebelah kiri. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan seperti ini? Pertama, kita harus menyederhanakannya dengan menggambarkan dengan free body diagram, dengan diagram bebas. Untuk lebih mempermudah, untuk diagram bebas ini kita hanya menggambarkan satu garis dengan sumbu X dan Y, diagram kartesian sumbu X dan Y. Kemudian kita tentukan arah gaya-gaya yang bekerja pada persamaan tersebut. Nah, di sini gaya-gaya yang bekerja di sini tidak memiliki nilai komponen X. Jadi untuk total gaya X itu sama dengan 0. Meskipun kita tidak terlalu membutuhkan gaya yang bekerja pada sumbu X, karena gaya-gaya yang bekerja di sini adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Meskipun tetap karena kondisi objeknya di sini, ini kondisinya setimbang statis. Kalau kita kembali ke slide awal tadi, kita lihat syarat untuk kesetimbangan statis adalah net gayanya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat perhitungan gayanya seperti apa. Kita lihat arahnya. Arah yang sama mana? Arah ke atas dan ke bawah. Sumbu X, sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Sekarang kita lihat dulu sumbu Y yang positif. Ini adalah FL. Untuk FL ini adalah gaya yang bekerja pada timbangan sebelah kiri, left. Sementara untuk R pada sebelah kanan. Kenapa ke atas? Nanti kita akan lihat, yang akan kita lihat adalah gaya yang bekerja pada masing-masing timbangan tersebut. Nah, sementara gaya yang berlawanan adalah gaya dari baloknya, batangan balok yang panjangnya L tadi dengan kubus. Nah, kalau kita sederhanakan persamaannya, jadi FL ditambah FR dikurangi massa dari kubus dikali gaya gravitasi, dikali percepatan gravitasi dikurangi massa dari balok dikali dengan percepatan gravitasi, di mana totalnya sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, kita lihat di sini. Pertama, untuk mempermudah perhitungan, pertama yang bisa kita cari di sini adalah gaya untuk FR. Kenapa gaya untuk FR? Karena gaya FR ini sama dengan panjangnya, berada di ujung. Ini yang mempengaruhi adalah 1/4 dari L atau panjang dari balok ini dikali dengan massa dari kubus ditambah dengan nilai titik tengah dari baloknya. Jadi FR dikali L, kita lihat dengan lever rule, aturan tuas, di mana
FR dikali L itu sama dengan 1/4 L dikali M besar kali G ditambah setengah L dikali dengan massa balok dikali G. Lalu kita dapatkan di sini nilai FR-nya sama dengan 15 Newton. Nah, kita sudah tahu nilai untuk pembacaan pada timbangan sebelah kanan adalah 15 Newton. Lalu bagaimana nilai timbangan sebelah kiri? Tadi kita ingat lagi persamaannya, FR plus FL dikurangi M besar plus M kecil dikali percepatan gravitasi itu sama dengan 0. Sementara kita sudah tahu nilai dari FR. Tinggal kita substitusikan didapatkan nilai FL-nya yaitu 29 Newton. Jadi pembacaan pada timbangan sebelah kanan itu sebesar 15 Newton, sementara timbangan pada sebelah kiri pembacaannya adalah 29 Newton. Selanjutnya adalah tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Oke, mungkin kalau yang terlintas ketika kita berbicara tentang elastisitas adalah mungkin kita akan langsung terfikirkan karet gelang. Karet gelang, rubber band itu elastis. Ketika ditarik kembali ke bentuk semula. Nah, elastisitas di sini ini sama persis dengan karet gelang. Idenya adalah semua material, semua objek ini memiliki elastisitas. Hanya nilainya yang berbeda-beda. Bagaimana kita mendefinisikan nilainya, itu yang akan kita pelajari di sini. Tapi yang pasti rubber band itu contoh paling nyata untuk elastisitas, di mana elastisitasnya itu bisa sampai 3-4 kali dari ukuran aslinya. Ciri khas dari elastisitas adalah kita kembali lagi ke rubber band atau karet gelang. Ketika ditarik, tarikan ini kita definisikan sebagai pembebanan. Nanti kita akan pelajari berbagai jenis mode pembebanan yang bisa diberikan. Tapi contohnya, tadi ketika ditarik, diberikan pembebanan. Nah, pembebanannya namanya adalah pembebanan tarik. Pembebanan tarik, ditarik, kemudian ketika kita lepaskan akan kembali ke bentuk aslinya. Itulah yang disebut sebagai elastisitas. Jadi, secara saintifik, bahasa saintifiknya adalah kemampuan suatu objek menerima pembebanan sampai objek tersebut mengalami deformasi. Selama masih di deformasi area elastis, itu artinya material masih di zona elastis. Kalau sudah ketika kita tarik dan pembebanan kita lepaskan, ternyata objek tersebut tidak kembali ke ukuran aslinya, itu sudah bukan merupakan zona elastis, sudah keluar dari zona elastis. Nah, di sini hampir untuk seluruh contoh yang akan kita sampaikan di video ini kita masih menggunakan bidang XY untuk mengasumsikan untuk lebih mempermudah menyederhanakan objek kaku bagaimana perilaku elastisitasnya untuk lebih mempermudah dalam kita menyelesaikan permasalahan dari objek tersebut. Nah, di sini contoh untuk checkpoint, silahkan perhatikan checkpointnya, silahkan pause jika dirasa perlu. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi
Untuk semua objek kaku ini memiliki sifat elastis. Meskipun elastisnya ini hanya parsial atau sebagian kecil. Di sini artinya kita bisa merubah dimensinya, dimensi dari objek tersebut, dan ketika dilepaskan dia akan kembali lagi. Nah, pembebanan di sini kita gambarkan sebagai gaya per satu satuan luas. Satu satuan luas pembebanan atau stres gaya yang diberikan per satu satuan luas untuk mendapatkan perubahan dimensi. Perubahan dimensi ini kita gambarkan sebagai strain. Perubahan dimensi bisa perubahan panjang atau perubahan luas penampang. Karena nanti kita akan bicara tiga jenis pembebanan, tiga bentuk pembebanan. Oke. Pembebanan ini tadi sudah ada contoh karet gelang, pembebanannya merupakan pembebanan tarik. Ada lagi pembebanan shearing atau pembebanan geser. Pembebanan geser, kemudian yang ketiga adalah pembebanan hidrolik. Pembebanan geser artinya arah pembebanannya dari kanan kiri atau atas bawah, di mana tidak ditekan atau tidak ditarik, tapi dari samping. Jadi hasilnya nanti akan terpotong jika kita memberikan pembebanan shearing. Sementara untuk hidrolik, pembebanannya adalah diberikan penekanan dengan bantuan dari fluida. Fluidanya ini bisa air atau minyak. Bisa air atau minyak. Aplikasinya pun nanti akan bermacam-macam. Sementara untuk tensile di sini ini selalu bersebelahan dengan pembebanan tekan atau compression. Jadi kompresif dan tensile ini nilainya sebanding, bersebelah-sebelahan atau bisa disejajarkan. Nah, di sini nilai stres dan strain untuk zona elastis ini selalu proporsional. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada diagram untuk stress strain. Diagram stress strain ini mungkin untuk yang dari jurusan metalurgi, dari departemen metalurgi harusnya sudah dapat tentang diagram stress strain. Diagram stress strain ini dibagi menjadi 3 zona. Pertama, zona elastis, kemudian zona plastis, dan zona kegagalan. Nah, kita di sini tidak akan terlalu detail dengan diagram stress strain ini membahasnya, karena yang akan kita bahas hanya di area elastisnya. Kita tidak akan membicarakan area plastis di mana sudah terjadi perubahan secara permanen, deformasi secara permanen. Ini nanti mungkin sedikit gambaran, ini nanti akan digunakan, prinsip ini akan digunakan dalam mode pembentukan material, entah itu pembentukan logam atau non logam. Area plastis ini penting karena area plastis ini material belum mengalami kegagalan. Artinya ketika diberikan pembebanan, contoh kita membuat sendok, kita tekan. Kalau pembebanan yang diberikan masih di area elastis, sendok tidak akan terbentuk, hanya akan terbentuk lembaran logam. Jadi pembebanan yang diberikan harus masuk ke area plastis, sehingga ketika kita cetak akan terbentuk sendok dengan yang sesuai dengan cetakannya. Nah, di sini kembali lagi ke elastisitas. Elastisitas ini bisa kita lihat, bisa kita definisikan
dengan modulus elastisitas. Jadi elastisitas ini relatif lebih mudah karena nilai pembebanan yang diberikan dengan nilai perubahan dimensi itu selalu sama, selalu linier. Makanya kalau kita lihat diagram stress strain akan sangat mudah untuk mencari area elastis. Karena area elastis ini di mana garisnya garis lurus. Karena perubahannya secara linier, proporsional. Jadi pembebanan yang diberikan selalu proporsional dengan deformasi atau perubahan dimensi yang terjadi. Meskipun ketika nanti pembebanan dilepaskan akan kembali ke bentuk awal. Nah, apa yang terjadi ketika kita melewati batas maksimal elastisitas dari suatu objek atau material? Material tersebut akan terdeformasi secara permanen. Nah, titik transisi antara area elastis dan area plastis ini kita sebut sebagai yield strength. Titik yield strength. Sementara kalau kita teruskan pembebanan kita teruskan, belum tentu material akan langsung rusak, tapi akan terjadi deformasi yang permanen sampai titik maksimal di mana ketika kita tarik suatu objek, titik pada saat pertama kali ditemukan retak itu kita sebut sebagai ultimate tensile strength, atau di sini kita sebut hanya sebagai ultimate strength. Jadi ketika titik tersebut terlewati, material akan hancur sepenuhnya. Nah, secara sederhana tension atau compression ini sebanding dengan gaya yang diberikan per satu satuan luas. Nah, untuk area elastis, gaya per satu satuan luas ini sebanding dengan modulus Young dikali dengan perubahan dimensinya atau strainnya. Strainnya ini digambarkan sebagai perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, modulus Young ini sering disebut sebagai modulus tarik, menunjukkan ukuran kekakuan dari suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari bahan tersebut. Modulus yang ini didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara tegangan dalam dari sistem dengan kalau kita melihat dengan koordinat kartesian terhadap regangan atau strain regangan sepanjang sumbu X pada jangkauan tegangan di mana hukum Hooke masih bisa diaplikasikan. Nah, di sini tentu saja untuk setiap material nilai dari elastisitas itu pasti berbeda. Entah itu jika dilihat dari pengujian tarik atau pengujian tekan. Meskipun nanti kita lihat modulusnya itu sama, tapi nilainya pasti berbeda. Sebagai contoh di sini nilai kekuatan tekan untuk beton itu tinggi. Tapi ketika beton tersebut diuji tarik, nilainya itu sangat rendah. Meskipun nilai modulus Young-nya sama. Nah, regangan di sini bisa dihitung dengan menggunakan strain gauge atau alat pengukur regangan. Atau sederhananya kita hanya menggunakan penggaris dengan penanda atau marker. Bisa. Ketika ditarik, kita bisa tandai penggarisnya, dan ketika ditarik kita bisa lihat seberapa panjang perubahan dimensinya. Nah, di sini perubahan dimensi ini
kalau kita menghitung dengan strain gauge, ini bisa dilihat dengan perubahan resistansinya. Jadi mungkin nanti untuk resistansi persatuan panjang akan lebih banyak kalian dapatkan di fisika listrik. Tapi di sini kita hanya akan sedikit. Jadi sedikit membahas. Jadi untuk nilai resistansi dari suatu material ini tergantung dari panjangnya. Jadi kalau panjang dari objek berubah, resistansinya juga akan berubah. Nah, nilai perubahan panjang untuk zona elastis ini bisa untuk logam secara umum bisa sampai sekitar 3%. Berbeda dengan polimer seperti elastomer atau tadi saya sebutkan contoh untuk karet gelang, ini perubahan panjangnya bisa sampai mungkin 400%. Karena memang elastomer dari namanya saja elastik polimer. Ini memang spesifikasi khusus untuk polimer yang elastis. Sementara untuk logam secara umumnya maksimal sekitar 3% sebelum masuk ke zona plastis, di mana perubahan dimensi ini terjadi secara permanen. Nah, di sini kita ada contoh perhitungan untuk menghitung pembebanan maksimal dari suatu batangan jika dibandingkan dengan perubahan panjang yang terjadi. Mungkin kalian nanti bisa baca di sini checkpointnya. Shear modulus atau modulus geser yang masih berhubungan dengan tadi modulus yang, di mana modulus yang berhubungan dengan kekuatan tarik dan kekuatan tekan. Sementara untuk modulus geser di sini kita gambarkan sebagai G. Perubahan ini sebetulnya mirip delta X ini sebetulnya mirip dengan delta L, tapi delta X ini terjadi pada sumbu X, di mana terjadi pergeseran, bukan lagi regangan tapi pergeseran. Sementara untuk bulk modulus untuk menggambarkan kekuatan terhadap pembebanan hidrolik karena pembebanan hidrolik terjadi merata pada semua permukaan. Di sini perubahannya adalah perubahan volume. Jadi relatif terhadap perubahan volume. Sementara untuk modulus geser dan modulus yang ini lebih kepada perubahan secara perubahan dimensi pada hanya perubahan posisi. Sementara untuk bulk modulus ini volume karena terjadi secara merata. Mungkin ada pernah dengar isostatic press? Ya, sama prinsipnya sama isostatic press, pembebanan dari segala arah di permukaannya. Nah, ini rangkumannya untuk stres di sini didefinisikan sebagai pembebanan untuk per unit area yang menghasilkan regangan untuk unit deformasi. Nah, di sini ada beberapa rangkuman beberapa material umum yang memiliki elastisitas bermacam-macam. Nah, yang modulus ini tidak serta-merta menggambarkan berapa persen elastisitas yang diberikan. Ini hanya menggambarkan seberapa besar energi yang dibutuhkan, tenaga yang dibutuhkan untuk untuk merubah dimensi tapi tetap pada zona elastis. Di sini ada baja, aluminium, kaca, konkrit, kayu, tulang, polystyrene. Di sini ada beberapa standar yang dipakai seperti ASTM untuk
logam seperti stainless steel. Oke, rangkumannya. Nah, seperti biasa silahkan kerjakan latihan yang ada. Di sini ada 5 nomor. Seperti biasa, di emas akan saya buat submissionnya. Waktu yang dibutuhkan sama 1 minggu. Silahkan kerjakan. Jika memang ada pertanyaan terkait video kali ini, silahkan jangan ragu-ragu untuk sampaikan dari jam 10 sampai 12.30. Boleh melalui Teams. Silahkan kalian sampaikan jika ada pertanyaan, agar maksud saya menggunakan Teams agar jika sudah ada yang bertanya, teman-teman kalian yang lain juga melihat pertanyaannya. Kalau memang sudah dijawab, jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.